Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh belum masuk ya, Ustadz Wahidin juga belum ada ya. Nah, sekarang karena belum ada Ustadz kita yang kelihatannya yang masuk, maka kita atur ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat Allah SWT dalam surat An-Nisa, ayatnya ayat 76 sampai 80. 76 sampai 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان. وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الذين آمنوا يقاتلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال. وقالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا فكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأدهار. على رسول الله وآله الأدهار. اللهم صل على محمد. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa meminta kepada Allah dengan doa yang ikhlas, yang tulus. Semoga Allah SWT mencatatkan kita semuanya melalui huruf demi huruf, kata demi kata yang kita baca dalam kitab sucinya,
sebagai wasilah bagi kita nanti di akhirat. Allah SWT menyambut kita mulai daripada pada saat sakratul maut sampai kemudian kita pindah ke alam barzakh, alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, melewati titian sirat, dan sampai nanti berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya suci di telaga Haud di dalam surganya yang mulia. Kita teruskan surat An-Nisa, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Turunnya surat ini adalah di Madinah. Madinah adalah nama yang Rasulullah berikan kepada kotanya. Namanya tadinya adalah Yastrib. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-75. Ini ayat 75 adalah bentuk, ada semacam balaghah yang Allah sampaikan tentang mengapa tidak berperang, yang bisa dimaknai wajib berperang ketika kita sudah menyaksikan ada anak-anak, ada orang tua, ada wanita-wanita yang telah menjadi korban dan menderita di sana. Seperti yang setiap hari menjadi pemandangan sehari-hari di Gaza dan ditonton, dilihat oleh seluruh manusia di muka bumi. Dan pada saat yang sama Allah SWT ingin melihat sisi kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Lawan daripada kemanusiaan tentu adalah kehewanan. Dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan ketika kita tidak bisa menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan kita, maka Allah mengatakan kepada kita ulaika kal an'am bal adall. Di ayat terakhir Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Jadi kata-kata malakum ini kan bentuk apa? Bentuk retorika, bentuk apa? Bentuk kefasihan. Kalau bahasa lanjutnya kalian harus berperang begitu. Tapi ini bahasanya indah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian ini tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina, padahal orang-orang yang lemah tertindas. Mustad'afin itu telah dilemahkan, telah dibuat sedemikian rupa menjadi tidak berdaya. Minar rijal, dari laki-laki. Wan nisa, maksudnya laki-laki yang tidak berdaya. Wan nisa, wanita-wanita. Wal wildan, dan juga anak-anak. Padahal mereka setiap hari jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka menengadah ke langit, meminta kepada Allah. Yaquluna rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami min hadhil qaryah. Sementara pada saat yang sama pintu-pintu perbatasan mereka ditutup oleh tetangganya. Az-zalimi ahluha, sehingga mereka menjadi korban kezaliman. Waj'al lana min ladunka waliyan, ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu waliyan, pelindung. Karena mereka sudah tidak menemukan lagi pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira, dan berikanlah kepada kami dari sisimu penolong. Karena tidak mereka menemukan penolong lagi. Penderitaan demi penderitaan, kelaparan demi kelaparan, kematian demi kematian sudah menjadi bahasa kehidupan mereka sehari-hari. Bau amis darah tercium di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan tanpa henti. Rumah sakit telah hancur dibombardir. Dan dunia, termasuk dunia Islam, membisu. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Mari kita nonton lagi dulu nih. تسلم يدك. طيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات واليات ميليشيات الحوثي بجبهة الجوبة جنوب محافظة معرب. الله أكبر.
هؤلاء المرتزقة يهربون. زل كم منهم زل. يلا سدد. والله ما بنشر. اقتضى على الخط. تم السيطرة على هذا المرتزقة. والله انه بيحرق Jadi Bapak Ibu sekalian, video tadi merupakan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Bahwa Saudi atas perintah Amerika Serikat dan koalisi-koalisi di belakangnya telah menyerang Yaman dan ingin menghancurkan Houthi. Berita tadi juga menjadi jejak digital betapa berita-berita dunia telah menyebut Houthi sebagai teroris dan pemberontak. Padahal kalau kita membaca sejarah, membaca berita sejak dari awal pada tahun 2014, Houthi seperti mana juga Hamas adalah pemenang pemilihan umum demokratis di negeri itu. Setelah pemerintah yang lama itu oleh Abdullah Saleh, kemudian habis masa jabatannya dan diturunkan oleh demonstrasi massal, lalu kemudian dibuatlah pemilihan umum pertama di Yaman dan dimenangkan oleh Ansarullah, yaitu kelompok Houthi, melawan Abdul Rabi Mansur. Tetapi walaupun Abdul Rabi Mansur kalah telak dari Ansarullah Houthi, tetapi Saudi, Amerika, dan sekutu-sekutunya justru tetap mengakui Abdul Rabi Mansur sebagai pemenang. Akhirnya lahirlah kekacauan dan mereka membangun narasi bahwa Houthi lah yang merupakan pemberontak. Houthi lah yang merupakan teroris, seperti mana mereka menyebut Hamas sebagai teroris. Ini adalah narasi besar yang dibangun oleh mereka untuk diorkestrasi ke seluruh dunia, dimainkan, diteruskan, di-forward oleh media-media massa, kemudian masuk ke WA Group, di Facebook, di Twitter, dan terbentuklah opini bahwa Hamas itu adalah pemberontak dan Israel itu adalah pejuang kemanusiaan. Houthi itu adalah pemberontak, teroris, dan Abdul Rabi Mansur yang justru berkoalisi dengan Amerika Saudi untuk menghancurkan negaranya sendiri disebut sebagai heroik. Jadi dari dulu kita lihat bahwa Saudi melawan Houthi. Maka pembahasan kita kemarin, bagaimana Saudi tiba-tiba bersiap siaga ketika Houthi menyerang Israel dan menutup udaranya, sementara pada saat yang sama udaranya Saudi dibuka untuk lewatnya pesawat-pesawat komersial Israel untuk datang ke negara-negara Teluk seperti Bahrain. Allah berfirman di ayat 70, alladzina amanu, orang-orang beriman itu yuqatiluna fisabilillah. Jadi tanda orang beriman berperang di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Mempertahankan hak-hak mereka, mempertahankan harta, mempertahankan keluarga, mempertahankan tanah-tanah mereka yang dirampok, maka itu adalah berjuang di jalan Allah. Membela kemanusiaan itu adalah di jalan Allah. Jadi orang beriman itu adalah membela kemanusiaan, mempertahankan haknya, membantu orang mempertahankan haknya. Alladzina amanu, orang beriman, yuqatiluna fi sabilillah. Jadi kalau tidak berperan di jalan Allah berarti bukan orang beriman. Jadi ayat ini memberikan definisi yang jelas, terang benderang tentang orang beriman. Yaitu orang beriman itu adalah yuqatiluna fi sabilillah. Sebaliknya walladzina kafaru. Jadi di sini adalah mendefinisikan orang beriman dan di sini mendefinisikan orang yang kafaru.
Ini bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu yang bilang, tapi Allah, Al-Quran. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi orang kafaru itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Ya. Siapa contohnya taghut? Disebut dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran disebutkan, Ya Musa idhab ila Fir'auna innahu tagha. Karena dia togot, dia tagut. Ya. Berperang di jalan tagut, di jalan kesombongan, mempertahankan kejahatannya, mempertahankan posisi subjektifnya sebagai pelaku kejahatan dengan menundukkan kejahatan itu kepada orang lain. Itu yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun menuduh Musa lah yang akan mengambil tanah Mesir. Padahal aslinya adalah Fir'aun lah yang mengangkangi Mesir untuk diri dan keluarganya dan tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Ya. Jadi siapa yang berperang di jalan taghut, ya hasilnya bukan beriman. Orang beriman berperang di jalan Allah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Perhatikan perintahnya. Faqatilu, maka. Karena ini orang beriman, maka kalau kalian orang beriman, qatilu, ikutlah memerangi aulia syaitan, kawan-kawannya syaitan. Faqatilu aulia syaitan. Maka inilah yang dilakukan oleh Houthi dengan menghentikan semua kapal-kapal yang menuju kepada Israel. Karena itu namanya kawan-kawan syaitan Israel, untuk memperpanjang nafas Israel, memberikan energi dan nutrisi kepada Israel, memperbesar otot-otot kesombongannya untuk membunuh rakyat Gaza secara semena-mena. Ya. Itu yang dilakukan Houthi. Jadi faqatilu aulia syaitan. Perangilah teman-teman, kawan-kawan, koalisi-koalisi syaitan itu. Dan tidak perlu khawatir dengan besarnya negara mereka, dengan canggihnya teknologi mereka, dengan hebatnya mesin perang mereka. Apa sebabnya? Sehebat-hebatnya mereka secara material, secara fisik dan teknologi, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, adalah lemah. Jadi adalah lemah. Mereka itu adalah sangat-sangat lemah. Kana dha'ifa. Dan itu yang terjadi sekarang, kita lihat di Timur Tengah. Sudah berkali-kali kita saksikan bagaimana Amerika dan Eropa, negara Eropa Barat mendukung Saddam Hussein, mempersenjatai Saddam Hussein dengan berbagai macam senjata canggih sampai kepada peluru kimia, senjata kimia, menyerang Iran selama 8 tahun. Tapi apa yang terjadi? Yang pilot adalah Saddam Hussein, yang semakin kuat adalah Iran. Saddam Hussein kemudian datang ke PBB minta dimediasi dan dihentikan. Iran berhenti karena memang tidak punya niat untuk memerangi siapapun. Dia hanya mempertahankan negaranya. Dan tak satu pun wilayahnya Irak yang dia ambil. Karena tidak boleh. Bahkan pada akhirnya adalah ketika Saddam Hussein sudah semakin melemah, dan Amerika takut jangan sampai Iran dan kelompok-kelompok yang pro-Iran di Irak mengambil alih kekuasaan setelah Saddam Hussein jatuh, maka Amerika secepatnya masuk ke sana dengan menciptakan peristiwa 9/11, yaitu 11 September 2021, dengan ditabraknya dalam tanda petik pesawat gedung gedung kembar di Amerika Serikat. Kemudian dia masuk ke Afghanistan, hancur Afghanistan, dia tinggalkan begitu saja. World Trade Center, Pak Ustadz. Ya, World Trade Center, WTC. Ya. Jadi WTC digempur oleh mereka. Atas dasar itu, tanpa proses pengadilan, tanpa ada pembuktian, maka kemudian Bush mengambil keputusan untuk menyerang Afghanistan, dari Afghanistan masuk ke Irak, menjatuhkan Saddam Hussein sampai sekarang. Ya. Apa kata Allah? Apa yang terjadi? Apakah mereka bisa mencapai tujuannya? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Di Afghanistan pada akhirnya keluar. Ya. Seperti mana di Vietnam dia keluar. Ya.
Di Syria tidak bisa menjatuhkan Bashar Assad. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Di Yaman tadi tidak bisa menjatuhkan Houthi tadi. Inna kaida Suaranya Pak Ustadz. Ya. Kenapa? Bapak Ibu kenapa tadi? Kok suara-suaranya kok ada baik-baik aja Pak Ustadz. Lanjut Ya, Pak Ustadz. mungkin dari sana kali Pak, bukan di sini ya. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Al-Qur'an. Lemah, jadi harus kita pegang baik-baik. Inna kaida syaitani kana dhaifa, itu lemah. Ya, kita lihat ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, jadi jemaah sekalian ini kita lihat ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Ini perintah, perangilah di jalan Allah orang-orang pihak-pihak yang memerangi kalian. Jadi kan Islam itu tidak untuk memerangi orang lain, cuma membela diri, mempertahankan agar yang memerangi itu tidak merangsek masuk dan merusak semua negara. Wa aqatilu, perangilah fi sabilillah, tapi ingat di jalan Allah, tidak boleh karena punya motif-motif untuk mengambil negara orang. Wa qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, pihak-pihak yang memerangi kalian. Dan ada kata-kata wala ta'tadu, jangan pernah melampaui batas. Innallah, sungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang melampaui batas. Jadi itulah yang terjadi pada Houthi sekarang, memeranginya sebatas pada kapal-kapal yang menuju kepada Israel, dan tidak korban sipil itu seminimal mungkin. Apa sebabnya? Bukan untuk melampaui batas, hanya untuk menghentikan mereka memberikan dukungannya kepada Israel, karena Israel terus-menerus membunuh orang-orang yang tidak berdosa, tidak bersalah di Gaza. Orang menuntut negaranya. Hal yang sama terjadi pada Hizbullah. Hizbullah hanya menyerang Israel di mana? Di perbatasan-perbatasan yang memang wilayah itu wilayah Lebanon yang diokupasi oleh Israel. Namanya occupied land. Pada perang tahun 1967 dan 1971. Jadi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang melampaui batas. Ya, inilah jadi perintah perang hanya di jalan Allah. Tidak boleh karena kita ingin menganeksasi negara orang. Tidak boleh karena kita ingin mengambil alih kekayaan negara orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu, apa bedanya dengan kita dengan kaum kolonialis, imperialis, Zionis, dan sebagainya. Kita nonton lagi film berita ini. Meski dikabarkan dalam kondisi terdesak, milisi ISIS digambarkan terus melakukan perlawanan. Baik dari balik tembok di gang yang sempit maupun dari dalam sejumlah gedung bertingkat. Inilah yang coba digambarkan ISIS lewat video propaganda yang ditayangkan oleh media Amaq. Tak hanya senapan serbu yang mereka andalkan, senjata peluncur roket pun digunakan untuk melawan kelompok paramiliter SDF yang terus merangsek maju. Selain mendesak milisi ISIS lewat serangan darat, kelompok paramiliter SDF juga melancarkan serangan udara ke basis-basis pertahanan ISIS. Milisi SDF menggunakan taktik yang sama dengan lawan mereka. Sejumlah gedung yang hampir hancur dan tak bertuan mereka gunakan untuk melepaskan tembakan ke arah musuh. Serangan juga dilancarkan kelompok SDF dengan menembakkan mortir, menjadikan sepanjang Senin kemarin sebagai hari penuh dengan aksi pemboman. Akibatnya, kelompok pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris mencatat 10 warga sipil tewas. 2 diantaranya adalah anak-anak. Hingga kini diperkirakan masih ada sekitar 50.000 warga yang terjebak di pertempuran memperebutkan kota Raqqa. Jadi itu tadi adalah ISIS. Kita tahu bahwa basis pertama ISIS di Suriah namanya Raqqa. Basis pertamanya ISIS di Irak namanya Mosul. Di sanalah mereka muncul. Lalu siapakah ISIS ini sebetulnya? Rata-rata bukan orang Suriah, rata-rata bukan orang Irak, dipasok dari luar, namanya mercenaries. Pertanyaan dari mana senjatanya? Senjatanya masuk melalui Suriah. Karena mereka tidak punya terowongan-terowongan seperti Hamas. Pertanyaan di mana senjata itu sekarang? Kenapa tidak dikirim masuk ke Suriah ke Palestina? Jawabannya tidak ada, karena senjata itu dipasok oleh majikan-majikan mereka.
untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, untuk mengacau Syria. Setelah Bashar al-Assad tidak jadi turun, akhirnya Amerika datang. Alasannya melawan ISIS, membantu tadi yang disebut dengan anti-ISIS. Padahal itu adalah piaran Amerika juga, supaya Amerika punya alasan untuk stay di Hasaka namanya, yaitu pusat pengeboran minyak di Suriah, dan itu yang dikangkangi sekarang Amerika. Sekarang di manakah ISIS itu? Di manakah kelompok-kelompok yang seperti ISIS itu? Yang banyak di Suriah dulu berperang, alasannya berperang untuk melawan Suriah, melawan Bashar al-Assad. Yang katanya Bashar al-Assad itu Syiah yang menindas orang Sunni. Jawabannya sudah tidak ada. Kenapa? Karena tujuan Amerika sudah tercapai. Sudah punya alasan untuk masuk ke Suriah, mengambil alih wilayah yang kaya minyak, namanya tadi Hasakah, ya. Merampok, mencuri, mengambil minyak Suriah setiap saat. Ya. Senjata itu tidak ada. Orang ISIS mana? Tidak ada satupun yang kelihatan batang hidungnya di Gaza dan Palestina. Padahal aslinya mereka bisa masuk di sana. Orang bisa masuk sebelum perang ini, sebelum mereka bisa masuk melalui Mesir, melalui pintu Rafah. Ya. Dari mana mereka? Tidak ada. Senjatanya tadi canggih-canggih. Mereka datang menghancurkan negara Muslim sendiri. Padahal mereka mengaku ingin mendirikan negara khilafah di atas orang Muslim. Kenapa tidak bikin negara khilafah di atas Israel? Atau sekalian di atas Amerika Serikat sana? Ya. Kenapa di atas negara Muslim? Bukankah dulu Nabi Muhammad kita membuat negara kekuasaan di atas Yastrib? Yang Yastrib pada saat itu isinya adalah penyembah berhala, Yahudi dan Nasrani yang selalu berselisih. Nabi datang ke sana, mendamaikan mereka di sana, lalu diterima di sana. Bukan datang ke sana lalu kemudian berperang melawan orang-orang setempat. ISIS justru datang berperang melawan orang setempat, mendatangkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Jadi ini bukan mujahidin, mereka bukan jihadis asli. Mereka siapa? Mereka adalah mercenaries. Mereka adalah tentara-tentara bayaran yang setiap bulan menerima gaji dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dari mana dolar itu? Gampang, Amerika bebas mencetak dolar setiap saat. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Apakah engkau tidak melihat orang-orang kepada orang-orang yang kila dikatakan ketika dikatakan kepada mereka lahum kuffu aydiyakum, tanganlah tangan kalian. Kalian jangan memerangi sesama muslim. Kalian jangan membuat kacau negara-negara muslim, negara-negara orang lain. Lebih kamu aqimus shalah, perbaiki salatnya, salatlah. Jihad yang terbesar pada negara yang aman adalah salat dengan baik. Maknai salatnya. Renungkan kata-kata dan perbuatan dalam salat, rukun dan wajibnya. Syarat syah dan sunatnya. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tetapi apa yang terjadi? Falamma kutiba. Jadi mereka ini disuruh untuk jangan ikut-ikut berperang, mengacau negara-negara yang aman. Nah, mereka inilah falamma kutiba alaihimul qital, tatkala ditentukan, diwajibkan. Kutiba ini sama dengan salat ya. Sama dengan puasa. Puasa itu kan kutiba juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau ini falamma kutiba alaihimul qitalu, tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, sekarang orang Islam wajib berperang di Palestina. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kita di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura? Bapak Ibu yang berbahagia, perang itu berlapis-lapis. Ada di medan, ada di front terdepan, garis depan, ada di garis tengah, front tengah, dan ada di belakang. Kita yang di negara-negara seperti ini dan kita sipil dan tidak terlatih di belakang. Apa tugasnya di belakang? Memberikan semangat, mendorong, memberikan bantuan kepada mereka yang ada di garis depan. Sedangkan yang ada di garis tengah, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau perlu mencarikan senjata untuk dipasok ke depan. Nah, itulah dia pembagian garis dalam peperangan. Nah, mereka-mereka yang ISIS tadinya harusnya minimal berada di garis tengah. Bahkan kalau bisa berada di garis depan. Karena bukankah mereka menyebut diri sebagai mujahidin? Mujahidin itu sama dengan tentara. Tetapi di mana mereka sekarang, Bapak Ibu sekalian? Iya. Mereka tidak kelihatan batang hidungnya. Karena yang dilawan adalah majikan mereka, yaitu Israel.
Maka falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan kepada mereka al-qital. Tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, qital, iza fariqun minhum, tiba-tiba segolongan mereka, minum dari kalangan mereka, yakhshawna nas, tiba-tiba takut kepada manusia. Kahasyatillah, seperti mana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tiba-tiba luar biasa, ya. Au asyadda khasya, bahkan lebih takut lagi, lebih keras lagi takutnya. Asyadda khasya, lebih parah lagi takutnya. Wa qalu, seraya berkata dalam hati mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qital, kenapa kamu wajibkan kami berperang? Karena ini tidak dikatakan kepada Allah, ya dia katakan kepada kita yang meminta mereka, kenapa kami berperang? Ya, itu kan urusannya Palestina, itu kan urusannya Gaza. Seperti itu. Lima katabta alainal qital. Kita katakan, kenapa Lebanon yang Syiah ikut membantu Gaza? Dia katakan itu cuma berpura-pura. Itu cuma sandiwaranya orang Syiah saja. Luar biasa. Kita balik bertanya, kalau begitu yang bukan sandiwara seperti apa? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata dia, kenapa kamu tidak menunda perang ini pada waktu yang lain? Qul, katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Kenapa Tuhan mengatakan kesenangan dunia? Bukankah mereka menyebut sebagai mujahidin Islam? Ya, karena Allah tahu hakikatnya mereka bukan mujahidin agama. Mereka adalah tentara bayaran berkedok baju agama. Bahasa Inggrisnya mercenaries. Ya, mercenaries itu artinya tentara-tentara bayaran. Supaya mereka, Amerika, Israel bisa mendapatkan tentara bayaran murah dari negara-negara Muslim, menggunakan topeng, kedok, baju, kaos keagamaan. Menggunakan istilah-istilah khilafah, mujahidin. Menggunakan istilah-istilah syahada kalau mereka mati. Padahal mereka datang ke sana untuk menerima dolar setiap bulan. Dan ketika mereka sudah dipakai, dibuang begitu saja, minta negara asalnya untuk memfasilitasi mereka kembali lagi. Padahal ketika mereka datang ke sana itu hijrah, pindah membuat negara di sana. Tapi ketika mereka diterlantarkan, minta kepada pemerintah Indonesia, tolong fasilitasi kami untuk kembali lagi ke Indonesia. Bayangkan Pak Bes sekalian. Kul, kata kalau Muhammad kepada orang seperti itu, mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sementara akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Orang yang berpuasa. Ini bukan kebetulan Pak Bu sekalian, bukan diatur, bukan dibikin skedulnya. Di bulan Ramadan ini kita banyak berbicara tentang peperangan. Ini ayatnya Bapak lihat sendiri. Ini bulan Ramadan. Dan Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Jadi kalau kita bertakwa, buktikan kita mendukung Gaza sepenuh hati. Ya. Bukan hanya sekedar formalitas, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing yang memang berada di garis paling belakang. Kita ini kan garis paling belakang. Ya, apa itu garis belakang? Ya kita berikan support, kalau kita punya harta benda, uang dibantu. Kalau kita tidak punya, ya paling tidak opini, dukungan, semangat, memberikan motivasi, bukan sebaliknya. Ya, bukan justru membesarkan narasi terorisme atas Hamas. Bukan narasi atas yang berhak atas itu adalah Israel. Ini justru membantu imperialisme Israel dan Barat. Wala tuzlamuna fatila, dan di sana, dan mereka tidak di sana di akhirat mereka tidak mungkin terzalimi sedikit pun juga. Ini terjemahannya tadi, karena tadi tidak ada terjemahannya. Jadi pada akhirnya ini adalah kita lihat kuburan tentara Amerika, semua mati. Tentara Amerika yang datang mengacau Afghanistan, mengacau Irak, menuduh Irak punya macam-macam senjata pemusnah massal, mengacau Libya yang tadinya negaranya berpendapatan 33.000 US dollar per kapita per tahun, sekarang menjadi negara yang kacau. Itu mereka perlu. Apa yang terjadi? Ya mereka mati juga. Inilah yang harus kita pegang baik-baik. Aina ma takunu, Allah mengatakan, kenapa mesti takut pergi berperang? Kenapa takut mendukung rakyat yang tertindas, yang mustadafin? Ini mustadafin ini tidak dibatasi orang Islam saja, di mana saja di seluruh dunia.
Ketika dulu orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan ditindas oleh kulit putih, kita dukung mereka. Kita menyuarakan kemanusiaan siapapun korbannya. Dan kita menentang kezaliman dan kesewenang-wenangan siapapun pelakunya. Taruhannya adalah nyawa, tidak ada masalah. Kenapa? Aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada. Yudrikum umat mendatangi kalian. Walaupun tum fi burujin musyayyada, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kuat. Walaupun berada dalam burujin musyayyada. Fi burujin musyayyada, berada dalam benteng yang sangat kuat. Wa in tusibuhum hasanatun, sedangkan mereka para pengecut itu, para penjual agama untuk dunia itu, yang dalam kasus Suriah, Irak, dan Libya adalah disebut dengan mercenaries itu, wa in tusibuhum hasanatun, kalau mereka mendapatkan kebaikan, kemenangan, yaqulu hadhi min indillah, mereka mengatakan dari Allah, padahal mereka menjalankan tugas-tugas Amerika dan Israel. Mereka bawa-bawa nama Allah. Yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibahum saya, tapi kalau mereka mendapatkan ini tadi hasanah, kalau mereka mendapatkan hasanah, mereka mengatakan min indillah. Kalau mereka mendapatkan sayyi'atun, hal yang buruk, yaqulu, mereka berkata hadhi min indik, ini adalah dari kamu, yaitu menuduh-nuduh orang lain. Hadhi min indik, ya. Kalau mereka dapatkan keburukan, mereka mengatakan hadhi min indik, ini adalah dari sisi kamu Muhammad. Gara-gara kamu Muhammad ini, gara-gara kalian ini kita bermasalah seperti ini. Apa kata Allah? Qul, katakanlah Muhammad, kullun min indillah. Segala sesuatu berasal dari Allah dalam pengertian hakikat, tetapi pilihan-pilihannya dari kita. Fama lihaula'il qaumi, bagaimana bisa orang-orang seperti itu? Mereka ada satu kaum. La yakaduna, hampir-hampir saja. Tidaklah, ini tidak. Yakadu, hampir-hampir. Yafqahuna haditha. Mereka tidak bisa memahami perkataan. Jadi percuma berdebat dengan orang seperti ini. Yafqahuna haditha. Hampir-hampir saja mereka tidak memahami perkataan. Bahasa Arabnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diajak berbicara dengan baik. Yafqahuna haditha. Bahasa lainnya bahasa yang tidak, ya lemah penalaran, bersumbu pendek. Ya. Akalnya hanya sebatas perutnya saja. Jadi la yakaduna yafqahuna haditha. Dan jemaah sekalian, ayat seperti ini bisa kita temukan di ayat lain. Contohnya ini adalah surat Anbiya. Jadi Tuhan sudah mengatakan di sini, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian dengan apa? Bisyarri wal khair. Hal-hal yang buruk dan baik. Kita berpihak di mana? Jadi kita pasti akan mati. Maka kehidupan kita ini adalah di tempat yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau di sini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah di sini sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan siapapun kalian, yang buruk, yang baik, yang pro Israel, yang pro Gaza, yang pro kemanusiaan, yang anti kemanusiaan, sama-sama kepada kami akan kembalinya. Wa ilaina turja'un. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berita dengarkan lagi berita saudara, ini. Israel tembaki antrean bantuan. Antrean warga Gaza yang tengah menanti bantuan makanan menjadi sasaran serangan Israel. Lebih dari 100 orang terbunuh dalam serangan tersebut. Antrean warga Gaza yang tengah menanti truk-truk bantuan kemanusiaan menjadi sasaran serangan tentara Israel. Saat itu tentara Israel menembaki kerumunan warga yang tengah berupaya mengambil bantuan berupa tepung dan juga makanan-makanan kaleng. Setidaknya 115 orang tewas, sementara lebih dari 700 orang terluka akibat serangan keji ini. Kekejaman Israel terus berlangsung di tengah upaya warga Gaza mendapatkan bantuan yang kini bahkan didatangkan melalui jalur udara. Seperti bantuan yang dijatuhkan dari pesawat di kawasan Rafah dan Han Yunis ini. Bantuan kemanusiaan tersebut antara lain berasal dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan juga Perancis.
Bahkan Raja Yordania Abdullah II ikut serta operasi penerjunan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza dengan bantuan anggota militer. Ada 6 pesawat jenis C-130 yang diterjunkan dalam misi pengiriman bantuan. Sementara bantuan obat-obatan, vaksin serta bahan bakar untuk fasilitas kesehatan dibawa oleh tim dari OCHA, WHO dan UNICEF kemarin. Tim tersebut mengunjungi rumah sakit Shifa di kota Gaza dan menemui para staf rumah sakit serta para korban serangan Israel saat sedang mengantre bantuan pada Kamis lalu. Jadi itu tadi kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika saudara-saudara kita di Gaza kelaparan dan antri menerima bantuan, gambar pertama tadi adalah citra satelit dari atas. Mereka berkerumun, mengerumuni truk-truk yang membawa bantuan. Tiba-tiba mereka ditembaki secara membabi buta oleh tentara IDF, tentara Israel. Dikatakan tadi beritanya 115 orang meninggal dan 750 orang terluka, luar biasa. Orang sudah kelaparan. Ini kan benar-benar biadab, super biadab. Ya. Tetapi bahasa-bahasa keras ini tidak kita dengarkan dari media-media massa besar. Tetap saja media massa kalau menulis Hamas itu teroris, Houthi adalah pemberontak. Selalu bahasanya seperti itu, narasi yang dibangun. Ya. Allah mengatakan ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kalau hal yang baik itu pasti dari Allah. Hasanatin faminallah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja menimpa kamu dalam bentuk keburukan, sayyi'atin famin nafsik, ini dari dirimu sendiri. Kalau kebaikan dari Allah. Maka apa kata yang tadi di atas kan kullun min indillah. Artinya semua kejadian itu hukumnya dari Allah, tetapi yang memenuhi hukum itu kita. Telur kalau dijatuhkan hukumnya pecah. Itu dari Allah membikin telur itu hukumnya pecah. Tetapi yang menjatuhkan telur siapa? Ya kita. Ya. Jadi memang hukumnya telur Tuhan yang ciptakan, kalau dijatuhkan pecah, kalau kena benturan keras. Tetapi yang memilih menjatuhkan ya kita sendiri. Maka dikatakan ma'asabaka min hasanatin faminallah. Semua bentuk kebaikan yang menimpa yang terjadi pada kalian itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pintar, ya karena Tuhan kasih kita akal pikiran. Kita bisa melihat ya karena Allah kasih kita mata. Kita bisa membangun rumah karena kita dikasih tangan. Kita bisa bepergian karena dikasih kaki, seperti itu. Allah sebenarnya kasih. Kita bisa ciptakan pesawat karena Allah berikan modelnya. Contohnya itu burung. Kita bisa bikin kapal selam. Allah kasih contohnya yaitu ikan paus misalnya, ikan. Jadi wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ini harus kita camkan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang tertimpa masalah justru datang kepada Allah minta, ya Allah berikan ini, berdoa dan berdoa menangis. Padahal rootnya, akarnya tidak diperbaiki. Ingat, kalau kita ditimpa apapun juga yang kita anggap buruk, termasuk misalnya kemiskinan, kebodohan, ya itu dari diri kita sendiri. Ya. Kita tidak bisa datang kepada Allah minta diperbaiki hanya dengan menangis dan berdoa. Harus ada ikhtiar usaha. Karena kata-kata tadi harus dari diri kamu sendiri. Dan itulah tujuannya Nabi datang. Nabi datang adalah menjelaskan semuanya sesuai dengan proporsinya. Wa arsalnaka, dan kami mengutus kamu Muhammad, kaknya ini Nabi Muhammad, linnasi kepada seluruh manusia, rasulah sebagai rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan tadi ini. Menjelaskan tadi ini, ya. Jadi wa arsalnaka linnasi rasulah. Dan dalam menjalankan tugas ini wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Ya. Kita ini ada hadis, ya ini hadis yang kita janjikan kemarin. Nah, ini adalah hadis dari Imam Muslim dan hadis ini ada di Bukhari juga, ada di berbagai sumber. Tapi kita ambil yang dari Muslim, yang yang redaksinya lebih simpel ya. Kalau kita mau ngambil isinya saja. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Haddatsana Abi, haddatsana Zakaria an Sya'bi an Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir. Qala berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin itu. Perumpamaan, misal perumpamaan orang mukmin itu fi tawadihim, dalam berkasih sayang. Tawadi itu kan sebetulnya saling mencintai, mengasihi. Dari tawadi ini lahir kata asal kata yang sama itu mawaddah. Dari mawaddah dari sini. Jadi fi tawadihim, dalam mawaddah, dalam saling mencintai. Wa tarahumihim, dari kata rahmah, dan saling menyayangi, mengasihi. Ya, kita artikan ini diterjemahkannya dengan saling mencintai, saling mengasihi. Wa ta'atu fahim, wa ta'atu fihim. Ya. Wa ta'atu fihim di sini, ya. Dan saling melindungi sebetulnya. Ini ingat kata-kata ataf, waw ataf, ya. Wa ta'atu, saling mengakomodasi, saling melindungi. Ya. Masalul jasad, seperti sebuah tubuh. Jadi orang mukmin dalam cinta mencintai, dalam kasih mengasihi, dalam melindungi, perumpamanya seperti sebuah jasad tubuh. Idza staka minhu adu, apabila satu bagian daripada tubuh itu adu, ada yang sakit, menderita, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Maka tada'a lahu sair, maka kemudian seluruh tubuh akan ikut. Seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Ini sairul jasad, seluruh bagian tubuh akan merasakannya. Merasakan apa? Ikut bisahar. Sahar itu begadang, terjaga. Wal humma, panas. Jadi artinya apa? Harusnya kalau umat Islam itu dimanapun di dunia mengalami penderitaan, semua umat Islam lain tidak bisa tidur. As-sahar itu tidak bisa tidur, memikirkan mereka. Wal humma, dan juga panas. Artinya panas ikut bersemangat untuk melakukan perlawanan dan pembelaan. Ini hadis Imam Muslim nomor 4685. Dan itu sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, kita lihat dulu sini. Al-Quran contohnya ini, ya kita lihat di sini nih, surat Al-Fat ini. Ini ayat surat terkenal. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Tetapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Seperti satu tubuh tadi, sehingga tarahum, kamu lihat mereka ruk'an sujadan, ruku dan sujud bersama-sama. Mereka punya tujuan tidak ada lain kecuali yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari karunia Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim, kamu lihat di wajah-wajah mereka, min athari sujud, sebagai bekas sujud. Apa tanda di wajah mereka? Dia ikut bergembira atas kegembiraan saudaranya sesama muslim, dan dia ikut gundah atas penderitaan saudara-saudaranya muslim. Dia ikut menangis atas tangis saudara-saudaranya. Dia ikut tersenyum atas senyum saudara-saudaranya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi itu disampaikan berkenaan dengan ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampai pada gambar ini lagi. Ada 3 unsur di sini, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kita lihat di sini ada Allah, ada Rasulullah, dan ada ulul amri. Kita sudah bicara sebelumnya. Ya. Apa kata Allah di sini? Mayyuti'ir rasula, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Rasul itu untuk ditaati. Man yuti Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi ketaatan kita kepada Rasul hakikatnya ketaatan kepada Allah. Sama dengan surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah. Berarti taat kepada apa yang ditunjuk Rasul, ya taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza. Siapa yang menolak ini, rumus, formula, maka
kami tidak mengutus kamu Muhammad sebagai penjaga bagi mereka, sebagai hafiz, sebagai pemelihara, sebagai pemberi syafaat nanti di yaumil akhirat. Jadi di akhirat nantinya tidak akan mendapatkan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, karena ketidaktaatan kepada Rasul hakikatnya ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti di akhirat tidak akan menjadikan Nabi sebagai hafizah, pemelihara, pelindung, dan penjamin di akhirat, ataukah pemberi syafaat nanti di yaumil akhirat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini, bahwa tujuan puasa kita bukan berbangga-bangga, saya sudah berpuasa 1 bulan. Saya berharap dengan berpuasa rezeki saya naik. Saya berpuasa mudah-mudahan pekerjaan saya tambah baik. Bukan itu. Tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun, dan takwa tadi adalah ikut berperang membela orang-orang yang tertindas. Itu tanda orang bertakwa yang kita lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah dan kalau ada kehilafan dan kekurangannya, dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tak beri kaitan dan keterlibatan bahawa ramainya kita tadi tidak menjamin kemenangan, sebab Rasulullah SAW ada menyebut hadis tentang kita dikerubuti oleh para perakus bagai makanan, dan kaitkan ini dengan ayat 79 yang kita mungkin terlepas pandang. Ustaz, afwan barakallahu fiik. Jadi jemaah sekalian, kita lihat ayat 79 tadi di sini. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa suatu saat kalian itu banyak tetapi tidak berdaya, atau kalian pada suatu saat adalah dikerbutin seperti makanan di atas meja makan, atau di hadis yang pernah kita angkat juga adalah seperti buih di atas lautan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita sedikit? Dia katakan, kamu banyak. Coba. Banyak, tetapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bersatu. Pada saat itu kalian, Al-Quran hanyalah tulisan-tulisannya saja. Masjid hanyalah bangunan-bangunannya saja. Kan masjid itu aslinya ada tempat sujud. Tempat sujud itu artinya apa? Tempat menerima khalifah Allah yang ditunjuk. Ingat, khalifah Allah yang ditunjuk. Bukan khalifah yang dipersiapkan oleh Amerika, seperti khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Tapi khalifah Allah ditunjuk. Sujud ke situ. Itulah sebabnya sujud itu adalah perkara penting. Karena kalau tidak sujud, ya seperti iblis. Jadi ibadah yang paling tinggi ketika Allah berkata, wahai seluruh makhluk, sujudlah kepada Adam. Itu yang paling tinggi. Dan karena iblis selama ini beribadah tidak seperti itu, dia tidak mau sujud. Dia merasa enggan dan membesarkan dirinya. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, masjid itu aslinya tempat sujud. Harusnya semakin banyak masjid, semakin banyak orang yang tawadu. Semakin banyak orang yang fana. Semakin banyak orang yang telah melepaskan dirinya untuk dikembalikan kepada Allah secara sukarela. Tetapi masjid-masjid sekarang banyak, tapi tidak punya power, tidak powerful. Jemaah-jemaah haji dan umrah banyak, tetapi pulang dari sana hanya membangga-banggakan foto-fotonya di hotel-hotel mewah, di pesawat-pesawat. Kebanggaannya berhasil mencium Hajar Aswad dengan menyikut orang lain. Hanya sebatas itu, Pak Bu sekalian. Dia bangga karena bisa menikah di Ka'bah. Sampai di situ saja. Ya. Jadi apa yang menimpa kalian dari diri kamu sendiri berdasarkan ayat ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keadaan umat Islam sekarang, apalagi kemudian menjadi karpet merah datangnya pemimpin terakhir, Imam Zaman, ya harus mulai dari diri kita juga ini. Karena kalau ada saya, itu dari diri kita. Dan kita tidak bisa mengundang orang lain untuk memperbaikinya. Kan Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, dan itulah tugasnya Rasul datang untuk membantu kita, menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kejelekan ini. Merubah sayyiat menjadi hasanat.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada lagi berikutnya, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz. Ustaz. Ya. Kalau kita nak memahami salah kita tentang bantuan Allah, Ustaz. Kasus tentang isu Palestin, bahawa janjinya Allah akan turun dan akan beri kemenangan pada pejuang-pejuang Islam. Mohon Ustaz, syukron. Baik, terima kasih banyak. Janji Allah pasti akan terwujud. Ya. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Allah biarkan seperti ini agar kelihatan. Ya, ini kita kembali ke surat Al-Anfal ya. Kita buka surat Al-Anfal untuk menjawab pertanyaan Pak Kamal tadi ya. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ya. Surat yang ke-8. Al-Anfal. Ya. Ayatnya 35 ya. 35 36 ya. Terus kemudian nah ini dia. Kita baca dari 36 37 secara singkat ya. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafaru melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yunfiquna amwalahum, mereka juga membelanjakan harta mereka, beli senjata, membantu sesamanya. Tapi tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Ya. Diperbanyak, dimudahkan orang berhaji supaya orang tidak berpikir tentang Palestina dan Gaza. Faktanya ketika kita orang umroh misalnya, itu tidak boleh pakai ikon-ikon Palestina, Pak Bos sekalian. Pakai sal, pakai apa? Pakai serban, pakai apa? Pakai jubah, pakai apa tuh? Pakai selendang Palestina. Itu dilarang, keras ditangkap sama askar Saudi. Ya. Jadi mereka membelanjakan harta itu apa? Yasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha, maka mereka terus membelanjakan hartanya untuk itu. Summa, tapi apa kata Tuhan? Summa takun alaih, nanti bagi mereka itu adalah hanya penyesalan saja. Kenapa? Summa yughlabun, mereka akan dikalahkan. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak Kamal. Janji Allah pasti datang ini. Summa yughlabun. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru ila jahannam yusyarun, mereka nanti akan dikumpulkan di neraka jahanam. Maka karena mau dikumpulkan, maka dibiarkanlah kejadian seperti Palestina untuk apa? Liyamizallahul khabitha minat thayyib, supaya kita manusia bisa membedakan mana bangsa, negara, orang, kelompok yang al-khabitha, yang buruk, dan mana at-thayyib, supaya jelas. Dan nanti apa? Iwaya ja'alal khabitha, dan Allah menjadikan yang buruk itu ba'dahu ala ba'din, saling bantu-bantu satu sama lain, fayarkumahu jami'an, lalu Allah kumpulkan semuanya seperti lidi dikumpulkan jadi satu, fayaja'alahu fi jahannam, lalu semuanya kemudian dijebloskan di dalam kekalahan massal. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi seperti ini Pak Kamal. Jadi Allah sudah menyampaikan pasti akan yughlabun tadi di atas ini. Yughlabun, ini sudah pasti. Lalu Allah biarkan supaya terbedakan mana yang khabith dan mana yang thayyib. Kalau tidak begini, ya tidak bisa kita bedakan. Maka dibuat sedemikian rupa, kasusnya sedemikian dahsyatnya, sehingga kemudian bisa terbedakan dengan terang benderang, jelas, seperti jelasnya perbedaan antara satu huruf dengan huruf lain di bawah terangnya cahaya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah semoga kita berjumpa lagi sebentar petang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.